Ada yang masih tersisa bagian 02 oleh Tien Kumalasari. Wajah Miranti pucat pasi, tapi untunglah mereka duduk agak jauh dari tempatnya duduk. Ada apa? Tanya Pram heran. Miranti belum menceritakan semuanya, jadi agak susah mengatakannya. Ia menghirup es beras kencur sambil memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba dilihatnya seorang tukang koran. Miranti melambaikan tangannya dan tukang koran itu mendekat. "Koran, Mbak?" "Iya," katanya sambil mengulurkan uang 10 ribuan. Tukang koran memberikan selembar koran. "Tidak usah mencari uang kembalian, ambil saja." "Tapi Pak, topinya itu aku beli boleh?" Pram dan tukang koran itu heran. "Ini Mbak, topi yang saya pakai ini?" "Iya, apa ada topi yang lain?" "Ini, sudah lama dan bau apa?" Tukang koran itu tersipu. "Tidak apa-apa, sini aku beli." Tukang koran melepas topinya dan menggenggamnya ragu. Miranti memberikan uang 50 ribu, dan menyambar topi itu, langsung dipakainya. Tukang koran masih terpana. "Sudah, sana beli lagi dengan uang itu," kata Miranti sambil mengibaskan tangannya, menyuruh tukang koran itu pergi. "Terima kasih Mbak," katanya kemudian pergi dengan perasaan heran tapi senang. Topi bututnya dibeli dengan harga 50 ribu. "Miranti, kamu apa-apaan sih?" tanya Pram heran sambil mengernyitkan dahinya. "Cepat bayar makanannya dan segera pergi dari sini." "Tapi, cepat Pram, aku tunggu di luar," kata Miranti sambil berdiri dan melangkah keluar. Pram mengikuti Miranti dengan heran. Sesampai di luar Pram menarik Miranti ke dalam mobilnya. "Kemana kita? Kemana saja kamu membawaku, terserah." "Miranti, mengapa kamu bersikap aneh? Tapi maukah kamu membuang topi itu? Kalau kamu mau nanti aku belikan yang bagus di toko." Miranti tersenyum. Diangkatnya topinya, lalu mengernyitkan hidungnya. "Bau apak, benar." Miranti membuka kaca, lalu mencari-cari sampai ditemukannya sebuah tong sampah, kemudian dilemparkannya topi apak itu. "Ya ampun, aku butuh segera mengeramasi rambut aku," katanya sambil tertawa. "Kamu aneh sekali. Carilah tempat yang nyaman, aku akan menceritakan semuanya." Pramadi menemukan sebuah taman, lalu memarkir mobilnya. Keduanya turun dan mencari sebuah bangku taman. Udara panas menyengat, tapi untunglah ditemukannya sebuah bangku yang teduh di bawah sebuah pohon trembesi yang rindang. Miranti menghela nafas lega. "Pram, aku ini orang yang sangat sengsara," keluh Miranti sedih. "Apa maksudmu sengsara? Kamu tampak cantik, anggun. Dan bukan seperti orang sengsara. Yang sengsara itu hatiku Pram, bukan penampilanku." "Oh, ya Tuhan, bidadariku sedang sengsara?" "Kamu masih saja suka bercanda. Aku tak akan berubah Mir. Seperti perasaanku sama kamu." Miranti tiba-tiba menitikkan air mata. Pramadi masih seperti dulu, menyayanginya sepenuh hati, sementara dirinya tak pantas dicintai. Karena dia sudah menjadi milik orang lain. "Miranti, ada apa?" "Aku sudah menikah Pram," kata Miranti sambil terisak. Pramadi terpana, menatap Miranti tak percaya. "Kamu bercanda?" "Aku serius, itu sebabnya aku tidak memintamu untuk menjemput aku." "Mengapa kamu tega Mir? Hanya berapa bulan aku meninggalkan kamu, dan kamu begitu cepat menemukan yang lain," kata Pram pilu. Sambil menatap pohon-pohon tinggi, melihat dedaunan meliuk tertiup angin, dan burung-burung kecil berterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain. "Pram, jangan terlalu kejam menuduh aku. Ini bukan mauku. Itu sebabnya tadi aku bilang bahwa aku sengsara." Pram menatap Miranti yang menitikkan air mata semakin deras. Dengan jari-jarinya Pram mengusap air mata itu. Lalu dengan terbata ia menceritakan semuanya. Deritanya ketika menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai dan juga tidak mencintainya. Deritanya ketika menyadari suaminya bercumbu dengan perempuan lain. Yang datang sebelum kita pergi dari warung itu adalah dia. Dia. "Itu sebabnya kamu mengajakku pergi diam-diam setelah menyambar topi butut tukang koran itu?" Miranti mengangguk. "Kalau kamu mengatakannya sejak tadi, maka sudah aku hajar laki-laki busuk itu," kata Pram geram. "Aku menjalani kehidupan yang penuh derita Pram. Larilah dari dia, menikahlah denganku,
kata Pramadi tandas. Miranti menatap Pramadi. Matanya masih digenangi air mata. Pram mengusapnya lembut. Tidak bisa Pram, aku akan melukai orang tuaku. Dan membiarkan diri kamu terluka. Tidak Miranti, kamu harus terlepas dari beban ini. Ayolah, aku akan membahagiakan kamu. Pram, aku bingung Pram. Jangan bingung, aku mencintaimu dengan tulus. Aku tak akan menyengsarakanmu Miranti. Ayolah dengar kataku. Sampai kemudian mereka berpisah setelah Pram mengantarkannya ke rumah. Miranti tak bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya. Meninggalkan suaminya adalah hal mudah. Toh Tejo tidak akan kehilangan dirinya. Tapi bagaimana dengan bapak ibunya? Bapak memanggil saya, tanya Tejo ketika sudah bertemu bapaknya. Iya, ada yang mau bapak tanyakan sama kamu. Kamu sendirian kemari? Mana istri kamu? Saya dari kantor langsung kemari, bapak. Oh, dari kantor? Begini Tejo, bapak mau tanya. Apakah istrimu suka rewel? Rewel bagaimana bapak? Ketika kalian menikah, aku sudah memberi pakaian yang cukup, perhiasan yang lebih dari cukup karena itu barang mahal semua. Apakah setelah menjadi istri kamu dia banyak minta yang lain? Mengapa bapak mengira demikian? Pengeluaran kamu terlalu banyak. Kamu mengambil uang kantor di luar yang harus kamu pergunakan. Apa penghasilan kamu kurang? Tejo menundukkan kepala. Bukan untuk Miranti semua itu. Tapi kalau Tejo mengatakan memang Miranti sering minta-minta, pasti bapaknya akan menegur Miranti. Padahal itu tidak benar, jawab Tejo. Sebenarnya hanya keperluan rutin yang memang lebih banyak, bapak. Bukan untuk apa-apa. Aku peringatkan kamu Tejo. Mulai sekarang keuangan di bawah kendali bapak. Jadi kamu tidak bisa mempergunakan uang kantor seenaknya. Tejo diam dan menundukkan kepalanya. Nanti aku akan bertanya kepada istri kamu. Berapa sebetulnya yang dia butuhkan untuk membiayai rumah tangga kalian? Kalau kamu sukanya makan yang enak, berapa kira-kira butuh uang untuk yang enak-enak itu? Jadi aku tidak ingin hidup anakku kekurangan. Tejo terkejut kalau bapaknya benar-benar bertanya kepada Miranti. Dan Miranti bilang bahwa dia tak pernah makan di rumah. Sementara dirinya mempunyai banyak pengeluaran, celakalah dia. Mengapa bapak harus bertanya kepada Miranti? Kami tidak kekurangan bapak, sungguh, mungkin saya yang terlalu boros. Tapi mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Tapi esok harinya, Pak Kusuma benar-benar menemui Miranti. Agak terkejut Miranti ketika tiba-tiba ayah mertuanya datang ke rumah. Bapak dari mana? Mengapa tidak bersama ibu? Tidak. Bapak hanya ingin berjalan-jalan sendiri saja. Masak apa kamu hari ini? Miranti terkejut. Bagaimana kalau ayah mertuanya ingin makan di rumahnya? Sementara dia hanya memasak oseng kacang panjang dan... Oh ya, ada ayam di kulkas. Bapak, Miranti hanya masak oseng kacang panjang. Tapi ada ayam goreng, bapak mau makan? Oh, tidak. Apa suamimu tidak pernah makan di rumah kalau siang? Jangankan siang, pagi siang malam pun dia tak pernah makan. Tapi Miranti mencoba menutupi semuanya. Makan bapak, hanya saja Mas Tejo tidak suka makan yang berlebihan. Apakah suami kamu memberi uang yang cukup? Oh, sangat cukup bapak. Apakah suami kamu sering membelikan kamu baju-baju mahal? Perhiasan. Tidak bapak, bukankah semua yang bapak berikan sudah lebih dari cukup? Jadi tidak pernah ya? Tidak bapak. Bagi Miranti semuanya sudah cukup. Tapi kalau kadang-kadang kamu menginginkan sesuatu, minta saja. Banyak perhiasan model baru yang pasti disukai banyak wanita. Iya bapak. Tapi Miranti tidak ingin semuanya. PSK Kusuma mengangguk-angguk. Ini sudah saatnya makan siang. Mengapa suami kamu belum pulang? Oh, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan bapak. Ada tamu, atau meeting belum selesai. Ketika bapak mertuanya pergi, Miranti merasa bahwa dia sedang memancing-mancing atau menyelidiki sesuatu. Baju-baju mahal, perhiasan, tidak mungkin. Miranti hanya butuh cinta, tapi tidak didapatkannya. Atau, apakah Tejo bilang bahwa telah membelikan perhiasan mahal untuk istrinya? Syukurin kalau bapaknya marah karena Tejo telah berbohong. Miranti sudah menutupi banyak hal dari kelakuan Tejo. Makan di rumah tidak pernah,
tapi dia jawab sebaliknya. Saat makan siang kok belum pulang? Dijawabnya barangkali ada meeting. Apalagi kekurangannya, Miranti duduk di teras dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Terngiang kembali ajakan Pram, agar dia pergi lalu menikah dengannya. Begitu mudah diucapkan, tapi alangkah susah melakukannya. Benarkah dia harus pergi dari neraka ini? Tejo tak akan merasa kehilangan, tapi ayah ibunya akan terluka. Dan dia seorang istri. Pantaskah lari dengan laki-laki lain? Tapi bukankah suaminya sama sekali juga tak menganggapnya sebagai istri? Sebuah panggilan Wa membuatnya segera mengambil ponselnya. Dari Pramadi, Miranti. Aku ada di depan rumah. Ya ampun, Pram, pasti dia menunggu jawabanku. Apa aku harus menjawab tidak? Atau ya, gumam Miranti, Mir, ayolah, aku menunggu kamu. Sebentar, akhirnya Miranti menjawab. Lalu mengambil tas tangan dan sepatu, kemudian bergegas keluar. Di luar pagar dilihatnya Pram sudah menunggu di mobilnya. Miranti naik dan Pram segera menjalankan mobilnya. Pram, mau kemana kita? Ke tempat di mana hanya ada aku dan kamu. Pram, jangan memaksa aku melakukan hal yang buruk. Tapi kamu diperlakukan dengan buruk, aku tidak terima Mir. Aku ingin menghajar suami kamu. Pram, tolonglah. Aku tidak rela kamu disakiti. Kamu boleh menikah, tapi kamu harus bahagia. Kalau kamu menderita, aku akan sangat kecewa. Iya, aku tahu. Tentukan langkahmu. Jangan membiarkan tubuh kamu jadi kering kerontang gara-gara menelan derita berkepanjangan. Miranti menghela nafas. Batinnya bergejolak, antara menerima dan menolak. Pram, aku seorang istri. Sebenarnya ini tidak pantas aku lakukan. Menemui laki-laki lain, dan apa yang dilakukan suami kamu itu pantas? Iya sih, tapi biarkan aku menjadi istri yang baik. Ya Tuhan, kamu ingin menjadi istri yang baik. Lalu membiarkan hati dan jiwamu tercabik-cabik. Aku bingung, Pram, tentukan langkahmu. Hidup ini adalah pilihan Mir, jangan kau bawa menderita. Beri aku waktu untuk berpikir, Pram. Nanti aku kabari kamu. Baiklah, aku tunggu kamu. Sekarang antarkan aku pulang ya Pram. Tidak baik nanti kalau ada yang mengenali aku. Tahunya aku wanita bersuami. Tidak pantas pergi dengan laki-laki lain. Kalau kemarin-kemarin aku ingin bertemu denganmu, itu karena aku ingin mengatakan keadaanku yang sebenarnya. Apa kamu tidak mencintai aku, Mir? Pram, kamu tidak usah menanyakannya. Kamu ada di hati aku selamanya. Tapi aku sekarang punya suami Pram. Pramadi meraup wajahnya dengan kedua tangan. Separuh hatinya menghargai kata-kata Miranti. Tapi separuhnya lagi tidak rela Miranti menderita. Baiklah Mir, pikirkan sebaik-baiknya dan kabari aku kalau kamu sudah memutuskan. Ingatlah, aku selalu ada untuk kamu. Miranti menitikkan air mata. Alangkah bahagia berada di samping Pram yang selalu menyayangi dan melindunginya. Tapi nasib menggariskan sesuatu yang lain. Siang itu Pak Kusuma tidak langsung pulang. Ia masih berputar-putar di dalam kota, sambil berpikir tentang Tejo, anaknya. Istrinya tampak tidak suka menghamburkan uang, tidak banyak menuntut beli ini dan itu. Tapi Tejo memakai uang kantor begitu banyak. Untuk apa anak itu? Makan di rumah disediakan, boros apa? Aku bersyukur punya menantu Miranti. Yang sederhana dan tidak merasa mentang-mentang menjadi menantu orang kaya. Lalu apa yang terjadi pada Tejo, gumamnya di sepanjang jalan. Sampai kemudian ia merasa lapar dan berhenti di sebuah rumah makan. Aku heran, kita selalu melakukannya. Mengapa kamu belum hamil juga? Tanya Tejo ketika makan siang bersama Anissa. Aku juga heran. Aku sudah selalu menjaganya. Kamu jangan keseringan jalan-jalan kan selalu sama kamu. Belanja-belanja, kamu sering sendirian bukan? Apa itu penyebabnya? Iyalah. Kalau seorang ibu keseringan bepergian bisa susah punya anak. Ah, teori siapa itu? Temanku pekerjaannya jalan-jalan sampai ke luar negeri juga malah. Tapi anaknya sudah 2. Tapi keadaan kesehatan tiap-tiap wanita kan berbeda. Kamu termasuk lemah, jadi sebaiknya tidak keseringan jalan-jalan. Sedih dong kalau di rumah saja. Kamu pengin segera punya anak tidak? Iya sih,
supaya segera bisa menjadi istri kamu. Ketika setan menguasai hati manusia, maka perilaku yang baik dan bermoral kemudian dilupakannya. Demi mencapai sesuatu, apapun dilakukannya. Hubungan yang semula pacaran, sudah melompati nilai-nilai susila yang harusnya dipegang teguh. Tapi dosa itu nikmat, kata iblis ketika membisiki jiwa manusia. Bersabarlah mas, nanti kita pasti bisa mewujudkan impian kita. Iya, semoga saja, nanti pulangnya aku mampir di butik lengganan ya mas. Baju pesananku pastinya sudah jadi. Kan sudah seminggu lebih. Iya, pulangnya naik taksi saja ya. Aku sudah kelamaan ninggalin kantor. Uangnya mana? Juga untuk membayar baju di butik itu. Tejo mengeluarkan ATM-nya dan mengulurkannya pada Nisa. Nisa mencium kartu kecil itu. Ketika itu tiba-tiba seorang laki-laki paruh baya muncul dan melihat adegan di sebuah bangku di sudut rumah makan itu. Tejo, desisnya dengan mata marah. Dilanjut ada yang masih tersisa bagian 03 ya.